Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama pertanyaan-pertanyaan kritis atau menggugat tentang paham ketuhanan dan agama. Namun pertanyaan ini bukan dijawab oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan dengan sudut pandang dari tokoh-tokoh terkait. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan itu ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat bersama pemikiran dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas memiliki 5 jalan untuk memahami tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah penggerak utama yang tidak digerakkan. Yang kedua, Tuhan adalah penyebab utama yang tidak disebabkan. 3. Tuhan keberadaannya itu penting. Yang keempat, Tuhan itu yang paling sempurna. Dan yang kelima, Tuhan adalah perancang dari segalanya. Dari 5 jalan pemikiran Thomas Aquinas akan Tuhan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu berpusat disebabkan oleh Tuhan. Dan juga kita dapat melihat pemikiran dari Anselmus yang memiliki pendapat bahwa iman itu lebih dari rasio. Jadi untuk memahami tentang Tuhan, kita memang tidak dapat sepenuhnya meminta bukti-bukti. Tapi dengan pemikiran-pemikiran tersebut kita dapat menyimpulkan sendiri apakah Tuhan itu ada. Pertanyaan kedua, jika manusia tidak bisa menalar atau membuktikan yang transenden itu ada, bukankah ia sesungguhnya tidak ada? Kita dapat melihat pendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pendapat dari Blaise Pascal. Blaise Pascal berpendapat bahwa kalau kita hanya menggunakan pikiran kita tidak mungkin memahami yang supranatural, atau kita tidak mungkin percaya kalau yang transenden itu tidak menggerakkan hati kita. Artinya, kita tidak hanya membutuhkan logika pikiran saja untuk memahami dan menerima yang transenden, tapi kita membutuhkan logika hati, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya membuktikan secara rasio, tapi juga secara logika hati. Pertanyaan ketiga, jika yang transenden itu tidak dapat dibuktikan manusia, mengapa manusia itu tetap percaya kepadanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat jawaban atau argumen dari Seneca yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menyingkapkan semua hal yang dipercayakan kepada manusia, melainkan Tuhan atau yang transenden itu memperlihatkan sebagian dari pekerjaan besarnya. Dia mengatur segala sesuatu dan mendirikan dasar dari dunia yang ia ciptakan, yang menyelubungi dirinya dengan ciptaan. Dia atau yang transenden itu lebih besar dan lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. Yang transenden itu tersembunyi dari mata kita, dan kita sebagai manusia hanya dapat menjangkaunya oleh roh atau spirit. Pertanyaan selanjutnya, jika Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat pendapat dari Plato. Plato mengatakan bahwa Tuhan atau yang transenden itu adalah pencipta segalanya, tetapi segala sesuatu yang baik. Jadi menurut pendapat Plato tersebut, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang transenden itu satu atau ada banyak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat pendapat dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa yang transenden itu mempunyai banyak nama, meskipun ia sesungguhnya adalah satu. Jadi keberadaan yang transenden itu sesungguhnya ada satu, namun ada banyak nama untuk mengenalnya.
Seperti kita lihat dari berbagai agama dan kepercayaan, ada masing-masing nama atau konsep tertentu yang terkait dengan transenden, dan itu sesungguhnya merujuk pada satu yang transenden itu sendiri. Jadi menurut jawaban ini hanya ada satu. Pertanyaan selanjutnya, jika Tuhan atau yang transenden itu benar-benar ada, mengapa Dia tidak menampakkan diri kepada manusia agar manusia itu percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat bersama pendapat dari Plotinus. Dia mengatakan bahwa Tuhan atau yang transenden itu tidak berada di luar manusia, tapi Ia hadir dalam segala hal, meskipun manusia itu tidak mengenal bahwa Dia sesungguhnya ada. Dan kita itu sesungguhnya merupakan bagian dari jiwa alam semesta ini, dan kita tidak terpisah dari roh. Kita itu ada di dalam. Jadi kita berada di dalam alam semesta ini, dan kita menjadi bagian dari jiwa alam semesta ini. Kita pun dapat melihat pendapat dari Zeno yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terpisah dari dunia. Dia adalah jiwa dari dunia, dan kita manusia ini adalah bagian dari yang ilahi itu sendiri. Jadi seperti itulah Tuhan sebenarnya sesungguhnya telah hadir dalam dunia ini. Pertanyaan selanjutnya, jika yang transenden itu tidak benar-benar bisa diketahui seluruhnya oleh manusia, lalu mengapa manusia itu tetap banyak yang percaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat pendapat dari Rudolf Otto. Nah, ia berpendapat bahwa yang transenden itu memiliki corak tremendum dan fascinosum. Nah, tremendum itu artinya membuat takut. Tapi takut dalam hal ini bukan takut arti negatif, tapi takut untuk tunduk. Lalu yang fascinosum itu adalah artinya menarik atau memikat. Jadi yang ilahi atau yang transenden itu mempunyai suatu daya tarik yang memikat manusia, sekaligus mempunyai tremendum atau membuat manusia untuk tunduk. Jadi mengapa manusia itu percaya? Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, jika yang transenden itu hanya ada satu, mengapa ada banyak agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat gagasan dari John Hick tentang pluralisme. Jadi yang transenden itu memang hanya ada satu. Agama-agama yang ada di dunia merupakan ekspresi dari manusia untuk mengenal yang transenden itu. Jadi ada berbagai macam latar belakang kebudayaan dan juga latar belakang dari kelompok-kelompok tertentu yang membentuk suatu semacam budaya, dan itu mempengaruhi cara orang mengenali yang transenden. Jadi maka ada banyak agama karena ada berbagai latar belakang budaya yang mempengaruhi cara orang mengenal yang transenden itu dengan berbagai cara. Namun pada intinya yang transenden itu hanya ada satu. Sama, jadi berbagai agama itu tertuju pada satu yang transenden, namun dengan berbagai macam cara dan kepercayaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan beragama manusia itu bisa menemukan yang transenden? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat pendapat dari Evans Pritchard. Ia berpendapat bahwa agama adalah wilayah yang mau mengolah tentang hubungan timbal balik antara Allah atau yang transenden atau yang ilahi itu dengan manusia. Gagasan tentang yang ilahi, tentang Allah atau tentang yang transenden itu termuat dalam bidang kehidupan manusia seperti sosial kemasyarakatan, kebudayaan, pengalaman sejarah, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya,
Orang yang menganut suatu agama tertentu rupa-rupanya tetap sama saja. Lalu, mengapa agama itu tetap menjadi pilihan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat pendapat dari Clifford Geertz tentang perspektif agama dari sisi antropologi sosial. Jadi agama itu menjadi sistem budaya yang terungkap lewat simbol-simbol dan terungkap dalam sebuah konstruksi sosial melalui interaksi guna menciptakan realitas yang menyediakan pedoman bagaimana orang itu hidup. Dan agama itu membangun suasana hati yang kuat dan motivasi untuk mencapai tujuan serta memaknai hidup. Agama pun juga menanamkan dan menyediakan penjelasan terhadap keseluruhan realitas yang dihadapi manusia. Maka dari itu agama itu diterima sebagai satu-satunya penjelasan yang masuk akal dan realitas, dan itu dibangun lewat bentuk-bentuk ritual. Pertanyaan selanjutnya, seperti gagasan dari Karl Marx, apakah agama itu sebuah candu yang membuat seseorang itu berimajinasi? Kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan gagasan dari Max Weber. Dan dia mengatakan bahwa pengalaman dunia yang tidak rasional itu telah memberi kekuatan pendorong bagi seluruh revolusi agama. Jadi nyatanya jika agama dikatakan sebagai candu, hanya sebagai imajinasi, tapi nyatanya agama itu pun yang memberi dorongan, kekuatan manusia untuk berjuang dan bahkan mempengaruhi pengaruh yang besar. Pertanyaan selanjutnya, apakah lebih baik tidak beragama jika tidak semua agama itu selalu memberikan kelegaan untuk mengetahui yang transenden? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melihat perspektif fenomenologi dari William James. Dia berpendapat bahwa agama itu memberi ruang bagi manusia untuk mampu mengolah aspek-aspek internal hidupnya, terutama perasaan, pengalaman pribadi, dan tindakan-tindakannya. Dan dengan terolahnya aspek internal tersebut, maka manusia mengalami perubahan dalam aspek-aspek internal dalam hidupnya. Jadi jelas bahwa dengan beragama, manusia itu pun terdorong untuk semakin mengenal dengan caranya, dengan spiritnya, semakin mengetahui yang transenden. Oke teman-teman, kita telah melihat beberapa pertanyaan yang menggugat terkait dengan Tuhan dan agama. Mungkin itu dulu pertanyaan dan jawaban yang dapat kita pelajari bersama. Terima kasih.